Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa catatan dari firman Tuhan ini yang saya rindu bagikan untuk saudara, istimewa bagi anak-anak kita Daniel dan Gratia, ketika sebentar dalam perkenanan Tuhan akan disatukan dan dikuduskan membentuk rumah tangga yang baru. Yang pertama, mari perhatikan mengapa perkawinan itu menjadi kehendak Allah dan dikehendaki Allah untuk dikerjakan. Ayat 18 menutur dengan baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Catatan ini penting untuk mengatakan kepada saudara bahwa perkawinan bukan soal keturunan, bahwa perkawinan bukan soal giat untuk membentuk rumah tangga, tapi kekudusan perkawinan terjadi dalam tujuan utama. Karena memang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dan dia harus mendapatkan penolong yang sepadan. Saya mau katakan ini menjadi catatan penting kepada Bapak Ibu Saudara dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika Allah membangun rumah tangga, yang Ia inginkan keluarga bukan berkompetisi untuk bersaing mana yang lebih hebat, suami atau istri. Bukan berkompetisi untuk menunjukkan mana yang lebih utama, laki-laki atau perempuan. Tetapi kaidah kudus dari perkawinan adalah supaya mereka saling menopang dan saling menolong. Ini menariknya. Hidup rumah tangga yang dibangun ditargetkan Tuhan agar tiap laki-laki dan perempuan saling menopang dan menolong. Ini catatan pertama saya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimanakah proses Tuhan menghadirkan penolong itu atau pasangan hidup itu? Saudara bisa menemukannya pada ayat yang ke-21. Alkitab mengatakan manusia itu tidur nyenyak. Dalam teks asli bahasa Ibrani itu diterjemahkan oleh King James Version dengan deep sleep, tidur yang sangat dalam, tidur yang sangat nyenyak, bahkan menunjuk pada mengalami ketidaksadaran 100%. Apa yang Tuhan buat paling pertama ketika memproses teman hidup, ketika memproses pasangan hidup, si manusia itu dibuat tidur. Dan tahukah Bapak Ibu, efek dari dibuat tidur? Orang yang tidur berarti orang yang tidak melakukan apa-apa. Orang yang tidur berarti orang yang tidak memberi sumbang siapapun. Saya mau katakan catatan yang kedua, ini juga tidak kalah penting, yaitu siapapun pasangan hidup saudara, engkau tidak punya andil sedikit pun. Engkau tidak pernah memberi kontribusi kepada Tuhan untuk beroleh pasangan hidup itu. Ketika Adam dibikin deep sleep, dibuat tidur nyenyak, Adam tidak bikin apa-apa. Adam tidak melakukan apapun untuk menolong Tuhan ketika dia menghadirkan Hawa. Maka dengan kata lain, Adam tidak menyumbang apapun selain tulang rusuk dalam makna filosofis itu diberikan. Mau mengatakan begini kepada saudara, pasangan hidup, entah suami, entah istri, Bapak Ibu, itu murni pemberian Tuhan. Saudara dan saya tidak punya andil. Itu murni anugerah Allah. Maka ketika Bapak Ibu berada dalam satu kehidupan rumah tangga, Daniel dan kemudian Gracia nanti diikat, mereka harus saling memandang, engkau adalah pemberian Allah, engkau adalah anugerah Allah, sebab aku tidak punya andil sedikit pun sampai kau hadir di sini. Ini sangat penting. Maka siapapun yang melihat pasangan hidupnya harus menatap dalam kekaguman. Wow, Tuhan memberimu kepadaku. Ini konsep penting dalam perkawinan yang kedua, yaitu tiap orang melihat pasangannya sebagai murni anugerah Tuhan. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang ketiga, selanjutnya apa yang Tuhan lakukan ketika kemudian sang perempuan itu selesai diciptakan?
Lihat ayat 22, baris terakhir. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Terjemahan literer dari teks asli bahasa Ibraninya berarti kata dibawanya itu bisa berarti digandeng oleh Tuhan. Si Hawa ini digandeng oleh Tuhan atau digendong oleh Tuhan dan dihantar. Saya mau katakan hal penting. Ketika Hawa selesai diciptakan, Tuhan nggak bilang begini, Hawa, pergilah ke ujung sana, pas di perempatan kau belok kiri, ada pohon yang rindang, di situ ada laki-laki ganteng yang lagi tidur, kasih bangun, itu suamimu. Enggak. Tuhan nggak bilang begini juga, Adam bangun, nah kau pergilah ke danau itu, yang lagi mandi perempuan itu, itulah istrimu. Enggak. Tapi yang Tuhan buat, ketika Hawa selesai diciptakan, digandenglah atau digendonglah dan dihantarlah dan dijumpakanlah kepada Adam. Apa yang saya mau katakan? Perkawinan adalah cara Tuhan menjumpakan dan mempertemukan. Tidak pernah terjadi atas inisiatif siapapun dari pihak Adam maupun pihak Hawa. Sehingga seyogianya ketika orang berada dalam satu institusi perkawinan, Bapak Ibu dan saya diingatkan bahwa yang menjumpakan aku dengan pasanganku, yang buat saya bertemu dengan pasanganku, itu bukan mauku. Mereka dua ini pacaran 10 tahun, betul ya? 10 tahun, sekian bulan ya. Saya sampai bilang begini, mau Daniel sebelum ada Gracia ada siapa? Gracia sebelum ada Daniel kau kenal siapa? It's okay, no problem. Yang Tuhan mau, yang Tuhan buat, yang ku kendalikan adalah pada tanggal 11 jam 9 pagi kau ada di altarku. Perkawinan adalah kehendak Allah yang menjumpakan aku dengan pasanganku untuk membentuk lembaga perkawinan. Maka hal ketiga ini saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Berapa banyakkah saudara dan saya menghargai lembaga perkawinan sebagai bentukan Allah, sebagai ciptaan Allah, sebagai prakarsa ilahi, keluarga itu dibentuk. Mohon maaf Bapak Ibu, lepas dari adat apapun, saya mau katakan, rumah tangga dibentuk bukan oleh manusia. Rumah tangga dibentuk dalam prakarsa ilahi ketika menjumpakan pasangan saudara masing-masing. Berapa banyak yang hormati institusi yang dikuduskan Allah itu? Itu maksudnya. Itu penting Bapak Ibu. Maka ketika engkau berada dalam keluargamu, lihatlah itu sebagai bentukan Allah. Dan saya mau bilang, barang siapa menghancurkan institusi perkawinan, dia berhadapan langsung dengan si pembentuk, yaitu Allah. Itu yang mau dikatakan. Berkali-kali saya mau katakan, adalah haram dari mulut kita untuk berkata perceraian. Mengapa? Karena Tuhan yang bentuk. Siapapun yang merusaknya, dia berhadapan dengan Allah yang membentuk. Perlu diagungkan, perlu dimuliakan perkawinan itu. Begitu Bapak Ibu, supaya Daniel dan Gracia ketika masuk, mereka akan melihat rumah tangga ini. Wow, ini kekudusan yang Tuhan buat. Karena yang Maha Kudus yang bentuk ini, dan aku menghargainya dalam penghormatan kepada Allah. Bentuk suami istri menghormati Allah adalah menghormati institusi perkawinan yang Tuhan bentuk. Ini penting supaya tiap suami istri diantar pada posisi ini. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Laki-laki itu, manusia itu, kata manusia di sini, itu disebut Adam, tapi dari kata Ibrani Adama yang diambil dari tanah. Tapi saya tertarik ketika dia bilang ayat 23, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil laki-laki. Jenis kelamin muncul. Awalnya cuma tulis Adama, tapi tiba-tiba muncul dua jenis kelamin. ISH laki-laki, Ibraninya, Yunaninya perempuannya isi. Kira-kira dia bilang begini,
ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan ada karena laki-laki. Kalau ingat baik-baik, mama minta maaf. Perempuan ada karena laki-laki. Isi ada perempuan karena isi is. Kata dasar dari perempuan adalah laki-laki. Kata dasar dari isi atau perempuan adalah is atau laki-laki. Maka tidak mungkin ada perempuan di dunia ini kalau tidak ada laki-laki. Karena tidak mungkin ada isi kalau tidak didahului dengan sebut is. Tanpa is nggak jadi isi. Tanpa laki-laki tidak jadi perempuan. Dan saya kira bapak-bapak dan saya siang ini berbangga diri. Tapi ada komanya. Ada komanya. Tetapi sang is atau laki-laki hanya tahu bahwa dia is karena ada perempuan. Saya ulangi, karena si laki-laki hanya mungkin tahu dia laki-laki kalau ada perempuan. Apa maksudnya? Laki-laki mendapatkan identitasnya, menemukan jati dirinya karena perempuan itu hadir. Ini perimbangannya. Betul, perempuan tidak mungkin ada kalau tidak ada laki-laki. Tapi ada komanya. Laki-laki hanya tahu dia punya jati diri dan identitas kalau perempuan itu hadir. Bapak Ibu tangkap maksud saya? Makanya tidak ada perbedaan. Kehidupan rumah tangga saling membutuhkan, baik laki-laki dan perempuan. Saya mau tutup untuk katakan begini. Selamat menjalani hidup rumah tangga untuk Daniel dan Gratia. Tidak mudah. Tadi malam mama papa memberi nasihat yang luar biasa. Tidak mudah. Tapi saya simpulkan kekuatan saudara berdua untuk menyatukan perbedaan dan tantangan keluarga. Ada satu hal. Jadilah laki-laki yang takut Tuhan. Jadilah perempuan yang takut Tuhan. Dan lihatlah, Allah menguduskan rumah tanggamu untuk berkelimpahan berkat di tiap jalan yang begitu mudah maupun jalan yang tidak mudah. Bersama Tuhan, saya percaya rumah tangga ini survive dalam damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.